Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan perdana perkuliahan perdana kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, pagi ini kita memulai ya, betul-betul kuliah perdana ya. Mulainya pagi-pagi betul, jam 7. Karena saya lihat di jadwal itu padat banget hari ini ya. Mulai dari jam 7 sampai jam 3. Dan ketika kita mau geser-geser ternyata nggak ada slot yang bisa digeser gitu ya. Mau kita majuin, kebentur sama jadwal yang lain gitu ya. Jadi ya bersyukurlah. Mudah-mudahan juga di pertengahan semester mungkin setelah Lebaran ruangan ini udah bisa dipakai ya, yang gedung baru itu, karena sebenarnya ruangan kita di gedung baru. Kalau yang saya lihat di spot kita berada di gedung baru, tapi karena gedung baru yang sedang dibangun ini belum selesai, jadi instruksi dari Ibu Wakil Direktur Akademik katanya kita masih blended terlebih dahulu. Sebenarnya bisa aja kita pakai ruangan lab, tapi itu banyak banget sehingga untuk mata kuliah ini memang sebenarnya ada juga praktikumnya, tapi praktikumnya tidak perlu menggunakan lab, tapi kita cuma perlu menggunakan laptop dan beberapa software yang akan digunakan. Hari ini kita kontrak kuliah aja, belum ada materi terlebih dahulu. Materinya nanti minggu depan, tapi ingin saya perkenalkan terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan apa saja sih. Untuk RPS-nya nanti saya kirim. Siapa yang PJ-nya Steven ya? Ya, nanti saya kirim RPS-nya ke Steven. Boleh juga bikin grup kalau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke. Kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan saya belum perkenalkan diri dulu ya. Nanti ya saya perkenalkan mata kuliah kita dulu. Nanti setelah itu baru di akhir saya memperkenalkan diri. Apa sih sebenarnya itu probabilitas dan statistika, dan apa saja sih urgensi kenapa mata kuliah ini hadir untuk teman-teman perlu pahami, dan bagaimana targetan kita dan apa-apa saja yang akan kita pelajari di satu semester ini dari Februari sampai dengan nanti bulan 6 atau bulan 7. Oke, secara umum sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menggabungkan dua konsep, probabilitas dan statistika. Saya rasa teman-teman untuk dua istilah ini mudah-mudahan sudah tidak asing lagi ya, meskipun masih di semester awal ya. Kalian masih terhitung maba lah di mata saya, karena udah masih semester 2, baru melewati satu semester awal dari jenjang SMA ya gitu ya. Di SMA mungkin kalian pernah mendengar istilah statistik atau statistika di mata pelajaran matematika ya, benar nggak? Halo? Betul. Ya, oke. Apa sih bedanya mata kuliah probabilitas dan statistika di jenjang perguruan tinggi, utamanya di prodi RPL, dengan statistik atau statistika yang ada di SMA? Sebenarnya pun hampir sama aja, namun kalau secara umum keilmuannya itu statistik di SMA itu cenderung mempelajari statistik yang level dasar atau level basic. Apa itu ciri-cirinya level dasar atau level basic? Pasti teman-teman waktu belajar statistika di SMA, istilah yang paling sering didengar itu adalah rata-rata atau mean score, kemudian median, modus ya. Modus ini bukan modal bulus ya, tapi modus ini nilai yang sering muncul. Kemudian apalagi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, persentil ya, P1, P2, P3 dan seterusnya. Dan itu semuanya sebenarnya adalah bagian dari statistika dasar atau basic statistik. Gitu. Kalau probabilitas ini juga dipelajari di matematika.
Contohnya mungkin teman-teman pernah dengar istilah faktorial, ya. Desain faktorial, C faktorial, 5 faktorial, sekian. Atau misalnya kombinasi. Pernah nggak dengar istilah seperti itu, faktorial, kombinasi di mata pelajaran matematika sih pada khususnya? Kalau belum pernah, mudah-mudahan ingat pelajaran itu, karena pelajaran itulah yang akan mendasari kita untuk memahami kembali terkait dengan mata kuliah ini. Nanti kita akan belajar lagi probabilitas atau peluang, ya, mata pelajaran itu. Kalau probabilitas, kalau di Indonesia kan namanya peluang. Misalnya sebuah yang soal paling umumnya sih, misalnya ada dua koin, ya, dua koin kan ada dua sisi, satu gambar, satu angka. Peluang untuk mendapatkan satu angka berapa, peluang untuk mendapatkan satu gambar berapa. Atau misalnya mata dadu yang ada 6, peluang untuk mendapatkan mata dadu 1 misalnya peluangnya berapa. Berarti kan 1/6 dan seterusnya. Teman-teman bisa membuka kembali di pelajaran matematikanya, di materi probabilitas dan materi statistika. Jadi dua materi itu sebenarnya yang akan kita dalami di mata kuliah ini. Terus kok kenapa bisa dua mata kuliah ini digabungkan jadi satu? Dua materi ini, probabilitas dan statistika, digabung menjadi mata kuliah Probstat, probabilitas dan statistika. Karena sebenarnya dua mata kuliah ini saling beririsan dari segi keilmuannya. Beririsannya dari segi apa ya? Tentu dari segi rumus-rumus matematikanya. Ya, karena teman-teman masuk di teknik, jangan alergi dengan rumus-rumus matematika atau rumus-rumus kalkulus, ya. Karena itu sudah sebuah keniscayaan, meskipun teman-teman ini adalah software engineering. Tapi basic dasar dari ilmu engineer atau ilmu teknik itu memang ya bisa ngitung, mau tidak mau ya, suka tidak suka, memang teman-teman udah memilih prodi ini berarti juga harus struggle dengan segala tantangannya gitu. Tapi kalau di mata kuliah saya, penggunaan rumus matematika itu sebenarnya cuman di bagian konsepnya saja. Ketika kita mengaplikasikannya nanti di lapangan, kita lebih banyak nanti dibantu oleh software, utamanya software yang paling basic, teman-teman. Kira-kira kalau software yang paling basic untuk analisis data sederhana, menurut teman-teman apa? Saya rasa udah ada pengetahuannya. Saya mau tanya-nanya dulu nih pengetahuan basicnya. Ada nggak yang bisa jawab? Microsoft Excel mungkin, Pak. Benar banget. Microsoft Excel itu adalah software bawaan paling sederhana, tapi bisa untuk semuanya. Kenapa saya bisa katakan bisa untuk semuanya? Karena sebenarnya banyak fitur-fitur di Excel itu yang kalau kita explore lebih jauh, kita bisa melakukan analisis yang lebih canggih juga. Bahkan kita juga bisa sebenarnya membuat software sederhana yang saya maksud, kayak misalnya raport siswa, sistem informasi terkait dengan nilai. Bahkan ada yang bisa membuat dari Excel itu sistem gaji karyawan. Itu semuanya bisa menggunakan Microsoft Excel. Tapi lagi-lagi kita butuh mengeksplor lebih jauh. Kita tidak perlu bicara yang lebih canggih-canggih lagi, misalnya kayak Python atau misalnya JavaScript. Itu kan udah level programming, ya. Nanti kan teman-teman juga akan sampai di sana. Tapi ada satu memang Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang sangat basic, tapi kalau kita dalami dengan benar-benar, atau dalam artian kita betul mengeksplor lebih jauh, lebih dalam, teman-teman akan bisa memahami bagaimana sih struktur data itu dengan lebih sempurna dengan hanya bermodalkan Microsoft Excel. Bahkan di dunia internasional ada kompetisi Microsoft Excel, dan itu jenjangnya juga bergengsi. Salah satu lomba yang bergengsi juga, bagaimana Microsoft Excel itu sangat powerful untuk sebuah analisis data. Oke, itu sedikit pengantar terkait dengan probabilitas ilmunya, ya. Intinya menggabungkan dua mata
mata pelajaran atau 2 materi, probabilitas dan statistika. Yang kedua, kenapa sih kita harus belajar probabilitas dan statistika khususnya untuk teman-teman yang berada di prodi RPL ini. Jadi saya berikan gambaran dulu di awal bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan membantu teman-teman memahami sebuah data. Itu dulu pemahaman basicnya. Kenapa data itu perlu untuk dipahami? Karena teman-teman nanti akan bergelut dengan yang namanya pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu kan ibaratnya ketika kita ingin memecahkan sebuah persoalan, kan kita butuh yang namanya tools dan butuh yang namanya pemahaman terhadap masalah. Biasanya pemahaman terhadap masalah bisa kita bantu selesaikan ketika kita memiliki data yang cukup. Oke, itu dulu. Kita baru bisa memecahkan sebuah masalah ketika kita memiliki data yang cukup. Tetapi data yang cukup saja tidak bisa membantu apabila kita tidak memahami struktur data itu. Ya, teman-teman nanti akan belajar juga struktur data mungkin sama Pak Radit, materi struktur data. Namun di sini di probabilitas dan statistika, bagaimana kita bisa memahami bagaimana data itu terbentuk, bagaimana data itu terpola, dan bagaimana nanti membaca interpretasi dari data itu. Jadi misalnya ada sekumpulan data, misalnya tren penjualan HP Samsung di Indonesia. Itu misalnya dari tahun 2010 sampai dengan 2020, 10 tahun terakhir. Kita ingin lihat analisis kira-kira tren penjualan HP Samsung selama 10 tahun terakhir ini naik atau turun ya, untuk khususnya misalnya di seri, ini bukan iklan ya tapi contoh aja, misalnya di seri di seri S23 Ultra misalnya, dari tahun sekian sampai tahun sekian, ada nggak kecenderungan meningkatnya atau malah turun, atau malah di kalangan segmen tertentu saja dia laku, di segmen yang tidak disentuh juga kurang laku. Itu kan butuh pemahaman data. Ketika kita melihat data-data itu, kita butuh memahami ini trennya kemana ya, sehingga kalau teman-teman menguasai yang namanya probabilitas dan statistika, ilmu itu yang akan melakukan prediksi di masa depan. Apakah nanti keputusan untuk melanjutkan penjualan satu brand ini diteruskan di masa depan atau kita stop. Bisa contoh lain misalnya, kenapa motor Suzuki di Indonesia tiba-tiba kurang laku dengan motor Honda dan Yamaha, ya kan? Yang brand yang merajai sekarang Indonesia dari segi brand motor kan Suzuki dan Yamaha dan Honda. Kenapa tiba-tiba brand Suzuki yang dulu pamornya di tahun 2000-an, 2000 sampai 2010 itu sangat laku, tiba-tiba dari setelah 2010 ke sini ke 2023 sampai sekarang itu tren penjualan Suzuki kok menurun. Kira-kira apa sih penyebabnya? Untuk bisa memahami kasus tersebut, kita butuh memahami yang namanya data. Dan mata kuliah ini teman-teman akan membantu bagaimana teman-teman bisa memahami sekumpulan data melalui dengan pendekatan ilmu probabilitas dan ilmu statistika. Nah, gitu. Jadi ilmu probabilitas dan statistika ini sebenarnya adalah ilmu yang sangat teman-teman akan pakai, mungkin bukan cuma di semester ini, bahkan teman-teman bisa pakai ketika bekerja, atau jangka pendeknya teman-teman bisa pakai untuk mengerjakan proyek, baik itu proyek selama perkuliahan ataupun proyek tugas akhir atau skripsi. Gitu, karena kita akan mengenal bagaimana kemudian nanti dari sebuah data mentah baik itu dari tes, dari tadi grafik penjualan, atau misalnya dari survei, dari menggunakan angket, kemudian menggunakan data observasi, wawancara dan sebagainya, itu kan data mentah ya, dari yang betul-betul data diambil lapangan, terus diberikan struktur datanya, dari data itu kemudian kita olah. Jadi ibarat sebuah kalau ingin saya gambarkan, ibarat sebuah pabrik, kita punya bahan mentah. Nah, bahan mentahnya ini adalah kita sebut sebagai data mentah ya. Kemudian bahan mentah ini untuk diproses menjadi sebuah produk kan harus dulu namanya difilter dulu.
difilter, disaring, dipisahkan misalnya dari kotoran-kotoran, misalnya kalau misalnya menggunakan analoginya seperti tadi, dipisahkan dulu kotoran-kotorannya, difilter, terus setelah difilter, dibersihkan, baru kemudian diolah oleh pabriknya, kemudian diolah, setelah diolah kemudian dibuat sebuah produk. Analoginya sama dengan statistika, tapi kita berbicaranya bukan bahan mentah tapi data mentah tadi, misalnya data dari tren penjualan, kemudian kita filter, kita singkirkan data yang kira-kira tidak bagus, ya. Kita cuma mengambil data yang bagus. Data yang bagus inilah yang kemudian kita olah menggunakan rumus-rumus statistik. Dari rumus-rumus statistik kemudian keluar outputnya itu kita interpretasikan. Interpretasi itu apa? Interpretasi adalah menjelaskan apa sih maksud dari data yang akan kita peroleh. Jadi kurang lebih seperti itu ya urgensi dari mata kuliah ini. Sebelum saya lanjut, barangkali teman-teman, karena saya tidak share screen ya, mohon maaf, saya menggunakan HP. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan memasuki materi. Ini cuma overview aja, semoga teman-teman bisa memahami. Dan barangkali ada dulu yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada atau tidak? Tapi sejauh ini paham kan yang saya mengatakan? Barangkali ada yang belum terlalu bangun nih, masih pagi-pagi banget, masih ngantuk. Halo. Saya izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Mangga, silakan. Oh, Ilham dulu aja, Pak. Oh ya. Oke. Izin bertanya. Itu tadi terkait dengan pengenalan dari mata kuliah ini. Selanjutnya apa saja sih materi-materi yang akan kita pelajari? Secara umum nanti kita akan mempelajari 2 materi. Materi statistika dasar, kemudian konsep dari probabilitas, dan statistika inferensial. Jadi dan ditambah nanti dengan praktikumnya atau praktik menggunakan software. Software apa yang akan kita pakai nanti macam-macam. Kita akan belajar Excel-nya, kita akan belajar SPSS, kita akan belajar GASP. Bahkan kita juga kalau misalnya akan ruangan udah jadi ya, mudah-mudahan setelah lebaran ruangannya bisa dipakai, kita bisa praktikum dengan menggunakan software R namanya, atau program R. Mudah-mudahan teman-teman paham atau setidaknya pernah dengar dulu software itu. Kalau Excel saya rasa sudah paham semua ya, sudah familiar mungkin. Kalau SPSS pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ya, SPSS, GASP, mungkin ini masih mungkin masih asing ya. GASP itu seperti apa nanti kita kenalkan. Nanti teman-teman juga bisa searching ya. Sekarang kan zaman teknologi, apalagi teman-teman bisa punya HP yang canggih. Saya searching aja GASP itu apa sih. Dan juga program R. Jadi saya ulang, materi pokok kita sebenarnya cuma 3. Statistika dasar atau namanya deskriptif statistik. Kemudian konsep dari probabilitas. Jadi teman-teman mata pelajarannya waktu di SMA coba dilihat lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah statistika inferensial atau inferensial statistik. Itu statistik tingkat lanjut. Oke. Dan juga nanti setiap itu akan ada mungkin tugas yang akan, tapi nantilah kita aku pikirin dulu kayak gimana nanti tugas-tugasnya. Dan tetap nanti akan ada proyek akhir, proyeknya entah atau sebuah buku atau sebuah artikel. Nanti tetap ada proyek akhir di akhir semester. Untuk UTS-nya sendiri kita akan melakukannya menggunakan sistem tes. Ya, jadi teman-teman UTS-nya siap-siap. Nanti kita akan sistem tes, tapi nanti sistem tesnya adalah mungkin saya akan menyajikan sebuah data, kemudian data itu teman-teman olah, interpretasikan, dan laporkan.
Kalau untuk proyek di akhirnya nanti mungkin itu adalah sebuah laporan yang sudah lengkap seperti sistem makalah ataupun sebuah sistem artikel jurnal yang memuat data-data yang sudah lengkap komplit mulai dari pendahuluan, metode yang dipakai, teknik analisis datanya, dan pelaporannya seperti apa. Oke. Terakhir yang ingin saya sampaikan di mata kuliah ini adalah saya rasa mata kuliah ini sifatnya mata kuliah wajib ya, bukan mata kuliah pilihan, karena memang mata kuliah ini sangat penting untuk membantu teman-teman untuk melewati perkuliahan di semester selanjutnya. Oke, itu saja pengantar sedikit terkait dengan overview dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, tadi saya sudah memperkenalkan mata kuliahnya. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Asriyadi. Nama panggilannya Pak Adi. Saya sering dipanggil Pak Adi oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dosen. Kalau ruangan saya, teman-teman udah pernah ke kampus belum nih? Atau barangkali dia belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, ruangan saya ada di gedung biru atau di gedung utama di lantai 2 di ruang dosen PG PAUD. Kalau teman-teman ingin cari ruangan saya, cari aja ruang dosen PG PAUD saya paling pojok. Saya berkantornya di gedung biru. Kok bisa ngajar di RPL ya? Karena basic keilmuan saya, meskipun prodi saya sebenarnya home base-nya di PG PAUD, cuman kalau basic keilmuannya di 3 ranah, metodologi, statistik, dan evaluasi. Jadi saya dipercayakan sama Bapak Kaprodi RPL untuk mengampu mata kuliah. Sebenarnya bukan cuma sekarang, kemarin juga kakak-kakak kalian sudah bertemu dengan saya di semester 4 ya kalau nggak salah. Kemarin, semester 3 kemarin, dan semester 5 kemarin juga ada yang ketemu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah juga dipelajari di semua prodi, bukan cuma RPL aja. Di Tekom juga saya mengampu mata kuliah yang sama, di PG PAUD juga mata kuliah yang sama. Cuma beda nama matkulnya aja. Kalau Tekom dan RPL mata kuliahnya probabilitas statistika, tapi kalau di PG PAUD namanya statistika pendidikan. Beda, tapi sebenarnya irisannya sama aja, konsep-konsep materinya sama saja. Oke, apalagi ya, ada lagi yang mesti ditanyakan, dikenal dari saya. Nomor HP silakan kalau ada yang berkonsultasi, boleh minta di Steven, nomor HP saya, nomor WA saya, tapi jangan langsung ditelepon. Kalau ingin konsultasi, di chat dulu. Kalau kalau memang urgent, terus saya udah baca, baru boleh telepon. Ya, gitu. Dan tetap kita berkonsultasinya di jam kerja, kecuali dengan ada sesuatu lain hal yang memang perlu untuk kita diskusikan di luar jam kerja. Jam kerja hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 4 sore. Boleh chat malam, tapi itu hanya situasi-situasi tertentu saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk mata kuliah ini, dan mungkin profil saya ingin diulik lebih jauh? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, giliran saya yang kenal teman-teman sekaligus saya presensi. Ya. Saya udah bikin spotnya. Steven juga nanti habis nih langsung ACC ya. Soalnya teman-teman gini, kadang monitoring perkuliahan itu sebenarnya dia dari spot. Jadi kalau teman-teman tidak meng-ACC perkuliahan yang meskipun kita udah perkuliahan tapi tidak ter-ACC, itu pertemuan kita hari ini dianggap tidak terselenggara. Jadi setelah kita kuliah, Steven nanti pasti saya sering chat Steven ya, tolong segera di ACC ya. Mata kuliah kita pengantar dulu ya, pengantar perkuliahan.
setelah ini saya akan menyampaikan dulu kontrak dengan kalian sebelum kita tutup. Setelah kita absen, membicarakan kontrak perkuliahan dan selesai, itu aja. Nggak usah panjang-panjang. Saya nanti akan menyebutkan nama berdasarkan urutan di spot ya. Ini kayaknya berdasarkan abjad. Tolong perkenalkan nama kalian, kemudian alamat boleh ya, jangan ya kalau bisa alamat domisili ya, bukan alamat di KTP. Kemudian asal daerah ya, kalian berasal dari mana? Apa lagi ya? Nama, asal daerah. Itu aja sih. Nama, alamat, kemudian asal daerah. Itu aja. Yang pertama, Daniel Julio Saptianus. Baik Pak, perkenalkan nama saya Daniel Julio Saptianus, alamat Bumi Adipura 2. Kalau boleh, kalau mau main boleh kesini aja. Terus asalnya dari Garut, tapi lama di Bangka 5 tahun. Ada itu di Bandung 13 tahun. Oh mantap ya. Oke, terima kasih Daniel. Ya kalau bisa perkenalkan dirinya, buka video ya supaya saya lihat. Kalau udah disebut mau off lagi nggak apa-apa. Yang selanjutnya Deksi Marda Wibawa. Deksi Marda Wibawa. Oke. Baik Pak, perkenalkan nama saya Deksi Marda Wibawa. Alamat saya ada di Cibiru Hilir dan asal daerah saya di Bandung. Oh, orang asli. Penduduk lokal. Oke, terima kasih Deksi. Selanjutnya Didra Ryan Herlambang. Baik Pak, sebentar Pak. Maaf Pak, sebelumnya ini kameranya error, nggak bisa on. Nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Didra Ryan Herlambang. Sekarang tinggal di Cibiru Hilir, asal dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jakartanya di mana? Jaksel, Jakut. Jakarta Utara Pak, di Kelapa Gading. Dekat Priok ya. Iya. Dekat PLTU ini. Lanjut Oke. Pak. Oh, dekat Ancol. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut, Dina Nabila Wiam. Halo, perkenalkan nama saya Dina Nabila Wiam, alamat di Cipadati, Cinunuk, asal daerah Bandung. Oh, Bandung. Terima kasih Dina. Selanjutnya Fadli Mahesa. Hadir Pak. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadli Mahesa. Saya alhamdulillah Pak pribumi Cibiru. Di Cibiru aslinya Pak. Cibiru Indah berapa ini? Yang asli Pak, yang di Bundaran. Oh, Bundaran. Kirain di Cibiru Indah. Oke, terima kasih Fadli. Ya, Pak. Selanjutnya Fakri Rossi. Fakri. Halo, perkenalkan nama saya Fahri Rossi. Saya tinggal di Jalan Pandanwangi, Cibiru. Asal saya dari Jakarta. Jakartanya di Jaksel. Ya, Jaksel Pak. Wah, karena Jaksel. What's up bro? Lanjut. Thank you ya, Gilang. Fakri. Sekarang Gilang Rizky Pratama. Hadir Pak, perkenalkan saya Gilang Rizky Pratama, asal domisili di Bandung, tepatnya di Cicahem. Oh, Cicahem. Terminal Cicahem. Iya. Oke, thank you Gilang. Selanjutnya Kinta Desvina. Baik, izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Kinta Desvina Nur Saliha,
Saat ini saya tinggal di Jalan Pandanwangi, asal dari kota Cimahi. Oh, Cimahi. Oke, terima kasih Kinta. Selanjutnya Ki Roman Mahbub Maulana. Baik, hadir Pak. Perkenalkan, nama saya Ki Roman Mahbub Maulana. Alamatnya di Permata Biru, asal Bandung. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Laras. Baik Pak, maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Perkenalkan nama saya. Iya Pak. Perkenalkan nama saya Laras Janwa Puspa. Saya tinggal di Cibiru. Saya asal dari Garut. Terima kasih. Garut. Oke. Mirsa Arya. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Mirza Arya Herdiansah dari Pasteur, asal dari Bandung. Dekat pintu tol Pasteur rumahnya. Iya, dekat rumah sakit Hasan Sadikin. Oh, dekat situ. Wah. Ya. Oke, makasih Mirsa. Selanjutnya Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Yasar Abdillah. Alamat Cibiru Wetan, asal Bandung. Bandung, oke. Cibiru Wetannya di atas gunung? Bawah. Oh, di bawah. Kirain di gunung. Bukit ya, gunung. Gunung atau bukit itu ya. Oke, makasih ya. Selanjutnya Muhammad Zaki dulu. Muhammad Zaki. Iya Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaki Putra Darmawan. Sekarang saya ngekos di Jalan Pandanwangi 60A. Kalau asal kota, saya dari kota Cimahi Pak. Oh, Cimahi. Oh, sama tadi ya. Itu ya, jangan teman sekolahnya itu ya. Iya. Oke, makasih Zaki. Selanjutnya Muhammad Fauzan. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Ardiansah, asal dari Ciparai, Kabupaten Bandung. Sebelumnya emang lahir di Bandung juga. Asli Bandung Pak. Oh, asli Bandung. Oke, belum ada yang jauh-jauh ya kecuali Jakarta, tapi masih di Pulau Jawa semua. Terima kasih ya, Fauzan. Selanjutnya Mufti Ardi Wiguna. Ada nggak? Mufti. Baik Pak. Perkenalkan, nama saya Mufti Ardi Wiguna, asal dari Bandung, tepatnya di Cicalengka. Cicalengka. Oke, terima kasih. Muhammad Ilham Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Yusuf. Saya berdomisili di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Setiabudi, dekat UPI Pusat. Terima kasih. Wow, jauh banget ya. Gimana kalau kita offline pagi, bisa nggak kira-kira itu? Atau hari Senin lagi nih? Paling nginep Pak hari sebelumnya. Kalau kita gedung barunya udah jadi, kemungkinannya kita offline. Kita cuma nunggu gedung aja yang selesai. Selesai gedungnya, offline kita ini. Oke, terima kasih ya, Nabil. Nabil atau Ilham ya, Yusuf. Ilham Nabil sakit ya, Stephen? Nabil ini yang sakit ya, yang kamu tadi chat ke saya. Bener nggak? Ya, Muhammad Nabil, kan? Oke, selanjutnya kita skip. Muhammad Nabilnya tadi sakit, berarti lanjut ke Muhammad Rafi Afkar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Afkar Inansyah, biasa dipanggil Afkar.
Sekarang saya ngekos di Jalan Pandanwangi 2. Saya berasal dari Bekasi. Oh, Bekasi, mantap. Oke, selanjutnya Nia Melinda. Ya Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Melinda, alamat Asrama Putri UPI Cibiru, asal saya dari Padalarang. Terima kasih. Oh, Padalarang. Oke, makasih Nia. Purbaya Hidayat. Hadir Pak. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Purbaya Hidayat Arifin, asal saya dari Bandung, Cinunuk, Cigeruik. Ya Pak. Oke, terima kasih ya. Panggilannya siapa nih? Bayat, Hidayat atau Arifin? Mas Pur Pak. Oh, Mas Pur. Oke, makasih ya. Makasih Pak. Lanjut, Rafli Firmansyah. Hadir Pak. Pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Rafli Firmansyah. Alamat saat ini di Jalan Pandanwangi, tapi asal daerah itu dari Sumedang. Oh, Sumedang. Oke, makasih Rafli. Kemudian Restu Utami. Ada nggak? Restu Utami. Oke, nggak ada ya. Selanjutnya Roy Subagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roy Subagia Santoso. Sekarang saya ngekos di Jalan Gang Istiqomah. Asal domisili di Jakarta Utara, Tanjung Priok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan-jangan sering ketemu kita Roy di masjid tuh. Sering ke masjid Istiqomah nggak sholat? Iya Pak. Kadang. Jangan-jangan sering lihat saya di situ. Bisa Oke. jadi Pak. Terima kasih ya Roy. Septian Hadi Prasetyo. Septian. Gimana Septian, ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, lanjut. Steven. Si PJ. Oke. Selanjutnya, makasih ya Steven ya. Selanjutnya Syahrul Ramadan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Ramadan, asal dari Bandung, lebih tepatnya di Katapang, Pak. Oh, Katapang. Oke. Terima kasih. Terakhir, Vina Nurul Izzati. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Vina Nurul Izzati. Alamat saya dari Cipaku Paseh, asli dari Bandung. Oke. Terima kasih. Oke, berarti hari ini ada 1 orang yang sakit, 2 orang yang tidak hadir, Restu Utami dan Septian Hadi. Oke, saya save. Tadi tak siapa? Apa? Apa orangnya hadir sekarang, tetap ikut Google Meet tapi suaranya error gitu. Oh, tapi orangnya hadir. Soalnya saya dengar. Oke, berarti cuma 1 orang ya yang nggak hadir. Oke, teman-teman untuk presentasi. Apa? Saya belum ke absen. Ahmad. Paling awal. Di sini nggak ada nama lengkapnya siapa?
Ahmad Hilman Al-Hafid. Tidak ada namanya di spot, Ahmad. Mungkin bisa melapor ke Prodi karena di spot di sini tidak ada. Di spot ini dimulai oleh Daniel. Oh, baik Pak, siap. Ya, segera diurus ya. Oke, segera diurus, tolong. Ya, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang namanya tidak saya sebutkan karena yang saya sebutkan yang presensi saya yang ada di spot selain Hilman. Atau Hilman aja ya? Ya, kalau yang tidak disebut kayak kasusnya Hilman, tolong segera melapor ke operator supaya nama kalian masuk di spot. Karena kalau nggak masuk di spot, penilaian juga saya tidak bisa lakukan karena input nilainya itu basisnya nanti di spot. Jadi kalau teman-teman tidak ngurus, ngikut perkuliahan tapi nggak ada nilai. Karena sistem penginputan nilai kita berbasis di SIAS ya. Bukan, di Sindo. Sindo itu menarik datanya dari spot. Jadi kalau di spot tidak ada presensinya, teman-teman nggak bakalan dapat, dianggap tidak mengikuti perkuliahan ini gitu. Segera diurus ya. Oke, ini untuk presensi ya langsung aja kita masuk ke sistem kontrak perkuliahan. Yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan kehadiran. Teman-teman, maksimum tidak hadir itu tidak hadir dalam artian tanda kutip di sini tidak hadir tanpa keterangan ya. Kalau tidak hadir tanpa keterangan maksimumnya 3 kali. Kalau 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, teman-teman tidak akan bisa mengikut istilahnya nilai teman-teman akan pending atau kalau di spot nanti akan error atau P mungkin pending ya. Atau teman-teman tidak akan bisa mendapat, intinya tidak ketika tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 3 kali, teman-teman itu sudah dianggap tidak bisa melanjutkan mengikuti perkuliahan. Jadi apa yang dimaksud tidak hadir tanpa keterangan? Contoh, teman-teman punya acara keluarga dan acara keluarga itu tidak dilaporkan ke saya dan memang acara keluarganya itu dirasa hanya kegiatan-kegiatan yang tidak urgen. Contoh, misalnya kegiatan tidak urgen, kegiatan acara keluarga yang urgen, kalau misalnya orang tuanya atau keluarganya ada yang meninggal, itu bisa masuk izin. Kemudian ada saudaranya yang saudara dekat ya, apakah saudara kandung yang menikah itu boleh, tapi kalau sepupunya yang menikah, saya rasa itu tidak masuk di dalam hitungan saya. Kemudian teman-teman di luar ketentuan itu, kemudian izin saya tidak bisa meng-ACC. Yang izin yang di ACC tadi, ya tadi seperti ada keluarganya meninggal, kemudian saudara dekatnya menikah, atau kemudian ikut perlombaan mewakili prodi atau ada kegiatan-kegiatan yang mewakili prodi, itu baru bisa diakui. Tapi kalau kegiatannya itu kalau kegiatan dari prodi itu harus ada suratnya ya, surat keterangan dari prodi bahwa memang misalnya saudara Fakri mengikuti lomba di sini. Itu harus ada keterangan tertulis dari prodi. Kalau tidak ada dari itu, saya tidak bisa menganggap kalian hadir di perkuliahan saya. Kemudian kalau sakit, tolong kalau sakit ada keterangannya. Bisa apakah itu keterangan dokter, tapi kalau tidak bisa bikin keterangan dari dokter, minimal fotonya boleh. Kalaupun pura-pura sakit ya terserah, itu sudah bukan tanggungan saya. Tapi kalau sakit saya tetap anggap teman-teman hadir, izin dengan ketentuan tadi juga tetap hadir, tapi nanti di keterangannya akan saya berikan catatan. Intinya adalah di perkuliahan kita kehadiran tetap wajib ya, wajib hadir 80%, lewat dari 80% berarti teman-teman kurang dari 80% berarti teman-teman tidak akan bisa mendapatkan nilai pada akhirnya. Dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Nah, itu yang pertama terkait dengan presensi atau kehadiran dari teman-teman. Yang kedua, untuk bobot penilaian itu sendiri,
dibagi atas dua. Ada namanya mata penilaian teori dan penilaian praktik. Penilaian teori itu adalah salah satunya misalnya ada tugas di setiap pertemuan, tapi tidak semua tiap hari tugasnya, mungkin pertemuan ketiga, nanti lagi pertemuan kelima dan seterusnya. Itu bobotnya sekitar 10%. Yang kedua, keaktifan di kelas, itu bobotnya, misalnya saya nanya, teman-teman jawab, itu bobotnya 5%. Kemudian UTS, ya, UTS dan UAS itu bobotnya masing-masing 20%. Jadi UTS 20, UAS juga 20%. Yang paling tinggi sebenarnya adalah project. Projectnya nanti ini bobotnya adalah 25% sampai 30%. Jadi kalau ada project ini bisa project individu ataupun project berkelompok, ya. Project individu atau project berkelompok. Oke, itu saja untuk kontrak kita. Barangkali ada yang ingin di lobby, didispensasi ataupun silakan, karena kita sifatnya kontrak, saran dan masukan saya akan pertimbangkan dan silakan barangkali ada yang ingin ditambahkan. Halo. Pak, maaf sebelumnya suaranya itu Hilman kan laptopnya tuh belum selesai di IRS, error Pak. Nah ini sama saya sudah dicoba baru selesai IRS Pak. Mungkin boleh dicek lagi di spot sudah masuk Ahmad Hilman. Oh ya, bentar ya. Ini juga spot lagi error ini. Saya tadi ketika nginput batal. Oh ya, sudah ada. Pantas tadi error. Iya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Ya, sudah ada. Muhammad Naufal. Oke, ada nggak yang ingin disampaikan? Atau sudah sepakat dengan ketentuan yang tadi? Oke. Spotnya udah isi ya. Kalau tidak ada, untuk materinya, sistem perkuliahan kita nanti dimulai dengan kuliah teori dengan saya pengantar. Juga akan ada diskusi kelompok. Jadi teman-teman nanti akan saya bagikan materi. Kemudian teman-teman akan membuat outline dan PPT-nya, ya. Outline itu bukan makalah, cuma rangkuman materi. Kemudian dibuat PPT nanti per kelompok, ya. Nanti teman-teman akan presentasi, tapi presentasinya nggak lama. Presentasinya paling lama 10 menit. Sisanya nanti akan didalami melalui diskusi dari saya dan teman-teman semua. Oke, jadi tetap nanti akan ada presentasi kelompok, tapi presentasinya nggak boleh lama. Karena belum tentu juga teman-teman yang disampaikan benar, ya. Tapi itu cuma bagian daripada penilaian yang kelompok, karena tetap harus ada penilaian antar kelompok dan juga kemampuan untuk menyajikan presentasi. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang utama, cuman kewajiban aja tetap ada. Karena saya rasa kalau teman-teman disuruh menyajikan materi, jangan sampai juga belum terlalu paham apa yang akan kita pelajari. Jadi itu cuman bagian daripada basic skill yang ingin diajarkan aja. Benar atau tidaknya materi yang disampaikan nanti akan kita klarifikasi bersama. Gitu. Untuk materinya akan dibagi mungkin minggu depan baru kita bagi ya. Sementara RPS-nya masih saya perbaiki dulu, revisi, karena ada beberapa materi yang akan kita tambahkan. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan.
Ya, semoga sehat selalu dan semoga gedung kita segera jadi ya, supaya perkuliahan kita bisa tetap muka secara langsung. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Boleh. Terima kasih Pak. Ayo keluar ya.